Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tekmat Indonesia dengan Adi Muslim di sini. Oke teman-teman, kayaknya ini part terakhir kaidah pencacahan tentang aturan pengisian tempat ya. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Sebelum itu kita analisis dulu soalnya. Diketahui himpunan angka ya 0 sampai 6 ya. Berarti ada 7 bilangan ya. Ada 7 angka. 6 ditambah 0. Tentukan susunan bilangan yang dapat terbentuk dari angka di atas dengan syarat yang A, bilangan ratusan tidak ada angka kembar. Ingat ya, nggak ada kembar. Yang kedua, bilangan ribuan tidak ada angka kembar. Yang ketiga, bilangan ribuan ganjil tidak berulang. Oke, yang keempat, bilangan ribuan genap tidak berulang. Ya. Ini masing-masing kolom jawabannya udah saya siapkan di sini ya. Yang pertama kita selesaikan dulu yuk, yang bilangan ratusan tidak ada angka yang kembar. Ratusan tidak ada angka yang kembar, otomatis 3 angka. Ya pasti ya, ini ada kotak biru, kuning, dan merah. Ratusan kan nggak mungkin kan, kita umum aja nulisnya nggak mungkin kan kita taruh 0 di kotak biru, maka peluangnya ada 1 sampai 6. Ya kan? 1 sampai 6. Di kotak biru untuk yang bilangan ratusan tidak ada angka kembar. Oke, setelah 6 sekarang kotak kuning 0 mungkin nggak masuk. 0 masuk, bisa nggak angka yang terbentuk tengahnya ada 0 dia ratusan? Bisa. 605 misalkan ya, 602, 603, 600 ya kan, itu ada 0 di tengah, maka berarti peluangnya yang tadinya 6 itu 1 sampai 6 ya, mengisi kotak biru dipilih salah satu, berarti kan dari 6 ini udah terkurang 1 terisi di kotak biru, berarti sisa 5. Antara 1 sampai 6 diambil 1, berarti sisa 5. 5 kita tambahkan dengan 0, peluang 0 belum dimasukkan, jadi kotak kuning ada angka 6 lagi. Ada 6 peluang, yaitu selain angka yang ada di kotak biru ditambahkan dengan 0 gitu ya. Terus yang kotak merah gimana? Kotak merah kan total semua kotak ada 7 tuh. Total semua bilangan ada 7. Yang tersedia, angka yang tersedia ada 7. 1 sampai 6 tambah 0. Tapi udah diambil 2. 2 di mana? 1 di kotak biru, 1 di kotak kuning. Berarti 5 kurang 2. 6, 7 kurang 2. Berarti sisa 5. Ya, itu. Kemungkinannya kayak gitu. Kita review ulang. 6 ini apa aja? 6 ini 1 sampai 6, 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Gitu ya. Terus yang kotak kuning, selain daripada yang ada di kotak biru isi 1, berarti kan sisa 5 tuh. 5 ditambah dengan 0, maka peluangnya kembali 6 lagi kayak gitu. Terus yang belakang nggak ada masalah apapun, 0 bisa menempati di belakang juga ya kan. Terusan bilangan yang lain yang udah dimasukkan sini ada 2 angka gitu kan, berarti totalnya ada 7 kurang 2 sisa 5 gitu ya. Gamblang kan. Sekarang berarti semua pulangnya berapa sih angka yang terbentuk? Jika tidak ada angka yang kembar berarti 6 kali 6 dikali 5. Ada total 180 bilangan yang terbentuk. Gitu, paham ya? Oke, sekarang kita ke bilangan yang ribuan tidak ada angka kembar. Ribuan maka saya sediakan 4 kotak. Tentu ya, dalam hal ini 4 kotak, saya tambah kotak warna ungu. Nah, pertama, yang mengisi angka biru, kotak biru udah pasti nggak mungkin 0. Maka dia ada 6 kemungkinan ya, yaitu angka 1 sampai 6. Berarti dia ada 6 kemungkinan. Ya kan? Kotak kuningnya berarti kan 6 udah diambil 1 itu, sisa 5. Tapi kan peluang 0 bisa ada di kotak warna kuning. Maka tinggal 5 ditambah 0, 6 lagi. Nah, gitu kan. Nah, terus kalau merahnya gimana? Merah ya berarti kita pikirkan keseluruhan lagi. Keseluruhan tuh ada 7 udah diambil 2, sisa 5 kayak gitu. Terus yang untuk yang biru untuk yang ungu udah gampang aja. Total ada 7 diambil 3 ya kan? Berarti sisa 4 kayak gitu. Udah mikirnya kayak gitu, nggak usah ribet-ribet ya. Mungkin agak sedikit ribet di yang posisi kuning kan. Ya, karena di posisi kuning 0 udah mulai dimasukkan di sini. Begitu juga 0 juga mungkin bisa menempati di angka 5 di kotak
merah, di kotak ungu juga, maka peluangnya 0 ketika mulai 3 kotak belakang sudah sama seperti bilangan yang lain. Dikurang 1, dikurang 1. Beda ketika masih di yang warna biru, karena nggak mungkin 0 taruh di depan, makanya bukan 7 peluang di depan, tapi 6 tanpa 0 gitu. Kalau mulai kotak kuning, merah dan ungu udah peluangnya penuh ya, seluruh bilangan bisa menempati di sini, ya kan? Ya udah, berarti kan seluruh bilangan tuh seluruh bilangan ada berapa? Ada 7 bro, 7, tapi kan udah diambil 1 yang di sini, tapi bukan 0, bilangan asli ya, 1 sampai 6. Oke, berarti sisa 5 nih, 5 tambah 1, 6. Jadi kan total kita kalau mikirkan kotak kuning sudah tinggal 6 bilangan kan, berarti 6 diambil 1, sisa 5 diambil 1, sisa 4 gitu. Gampang kan? Ya pasti mengerti lah, silahkan diulangi lagi analisisnya jika belum paham. Berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4, oke, 36 kali 20, 720. Paham ya? Sekarang kita ke level selanjutnya ya, soal ketiga, bilangan ribuan ganjil tidak berulang. Oke, ada kata-kata ganjil di sini. Maka otomatis kita pikirkan ribuan kan 4 bilangan. Ketika ganjil, maka bilangan itu ganjil itu dilihat dari belakangnya yang ganjil, bukan depannya. 21 ganjil karena satunya itu ganjil tapi duanya genap. 33 ganjil ya kan. Jadi peluang bilangan ganjil itu belakangnya ganjil, nggak peduli depannya itu harus genap atau ganjil. Berarti kotak ungu hanya bisa diisi bilangan ganjil aja. Berapa aja? Itu ada 1, ada 3, ada 5, ada udah 3 bilangan aja. 1, 3, atau 5 yang mengisi kotak warna ungu. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita pikirkan udah ada 1, 3, atau 5. Berarti yang biru gimana? Yang biru berarti kemungkinannya itu 0, nggak mungkin mengisi di tempat warna biru, ya kan? Berarti yang mungkin mengisi tempat warna biru yaitu angka 1 sampai 6. Tapi kan udah diambil 1 di ungu yang ganjilnya. Berarti sisa 6 kurang 1, 5. Nah, kayak gitu bro. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita mulai lagi di kotak kuning. Kuningnya gimana? Kuning peluang 0 masuk bro. 0 boleh mengisi di kuning, ya kan? 0 boleh mengisi di kuning. Sedangkan tadi total bilangannya kan ada 6 tuh ya. 6 udah diambil 1 untuk menempati kotak yang warna biru, ya kan? Kayak gitu. Berarti sisa 5 ya kan di biru. Kalau mikirkan yang kuning berarti kita pikirkan keseluruhan aja, karena 0 sudah dimasukkan lagi, alias peluang 0 sudah boleh di warna kuning. Berarti ada 6 ditambah dengan 1, 7. 7 dikurang 1 mengisi yang ganjilnya, mengisi di slot warna ungu. Kemudian 1 lagi yang biru mengisi salah satu di yang warna biru. Kayak gitu, antara 1 sampai 6. Berarti 7 dikurang 1 di ungu, 1 di biru. Berarti sisa 5. Gitu ya teman-teman. Kalau udah ini peluangnya udah penuh nih, karena di kotak kuning 0 udah dimasukkan, jadi nggak ada masalah. Oke, dari 7 udah diambil 1 di kotak ungu, 1 di kotak biru, 1 lagi di kotak kuning. Berarti sisa berapa? Sisa 7 dikurang 3, 4. Oke, gitu ya. Jadi total peluangnya 5 kali 5, 25 dikali 12, 300 ya. Ya paham nggak sampai sini? 3-nya apa aja? 3 saya review ulang ya. 3 itu 1, 3, atau 5, ya kan, 3 bilangan. Nah terus 5 apa aja? 5 itu kan apa aja? Berarti antara 1 sampai 6. Tapi kan udah diambil bro yang ganjilnya. Entah kalian ambil 1, entah kalian ambil 3, entah kalian ambil 5, kayak gitu. Maka peluangnya yang pertama 6, sisa 1, dikurang 1, sisa 5, kayak gitu. Paham ya? Nah dari yang 6 ini kan tadi udah diambil tuh 2 ya. 1 yang ganjilnya diambil di ungu, terus 1 bilangannya lagi diambil di biru. Berarti 6 kurang 2, 4. Tapi kan ada 0 belum dimasukkan. 0 mempunyai peluang di kuning. Maka dari 4 tambah 1 sisa 5. Kayak gitu. Paham ya? Ya kan? Dari 4 tambah 1 jadi 5. Udah masuk ke sini nih. Antara 0 atau bilangan selain yang ada di kotak biru atau selain yang ganjil. Kayak gitu kan. Berarti kan udah diambil 3 bilangan. Maka sisa
4 bilangan untuk merah. Udah, itu penjelasan yang paling gamblang kayak gitu. Tinggal dikalikan aja. Hasilnya 5 kali 5 kali 4 kali 3. Gitu ya, 5 kali 4 20. 20 kali 5 kali 3 15, 15 kali 2 30 ya, 300. Gitu kan? Ya, oke. Sekarang kita ke soal paling terakhir. Simak terus.